Tapi saat ini, boom, pemandangan di depannya berubah. Dan lokasi Qin Chen tiba-tiba menjadi ruangan yang dipenuhi wewangian dan kelopak bunga, dan tanah di bawah kakinya juga ditutupi karpet merah yang mewah. Waner mengenakan kain kasa tipis, hanya beberapa kain kasa yang menutupi bagian-bagian utamanya, dan tubuhnya yang halus menjulang. Waner memiliki postur tubuh yang indah, tidak peduli dari sudut mana ia tetap terlihat cantik, tanpa debu dan kotoran, terkadang muda dan pemalu, terkadang berani dan panas, terkadang menawan, terkadang anggun dan pendiam. Dan pemandangan di sini persis sama dengan kediaman Qin Chen di Wuyu di kehidupan sebelumnya. Ini adalah foto dirinya dan Qin Chen bersama dalam ingatan Waner. Dia menambahkan wewangian ke lengan baju merahnya dan melayani Qin Chen. Ketika Qin Chen sedang memurnikan obat-obatan dan alkimia, dia diam-diam menemani Qin Chen, membuat semua persiapan untuk Qin Chen. Saya masih ingat bahwa di kehidupan Wuyu sebelumnya, Qin Chen berada di istananya, berlatih keras dalam retret, memurnikan berbagai ramuan obat, dan mempelajari berbagai garis keturunan khusus, semuanya ditemani oleh Waner secara diam-diam dan bekerja tanpa lelah. Sekarang, gambar-gambar ini telah terukir di bagian terdalam jiwa Waner. Ini adalah waktu yang paling tak terlupakan dalam hidupnya dan kenangan yang paling tidak ingin dia tinggalkan. Di kedalaman jiwa Waner hari ini, ada tanah yang begitu murni, yang menyegel waktu terbaik Waner dan kehidupan masa lalunya di sini, dan tidak pernah ingin dikotori. Hati Qin Chen sangat terkejut, dan sudut matanya basah. "Waner, kamu terlalu bodoh," kata dia, jelas hanya dikirim oleh Sang Guan Xier untuk menipu dirinya sendiri, tetapi untuknya, dia hanya mempercayai saudara perempuannya dengan percaya diri, tetapi jatuh cinta dengan pria yang seharusnya tidak dia cintai, dan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Namun, dalam pandangan Sang Guan Xier, ini seharusnya menjadi tahun-tahun mimpi buruknya, tetapi dalam benak Waner, itu adalah gambaran paling bahagia dan paling diinginkan dalam hidupnya. Jika waktu dapat mengalir, dia rela tinggal bersama Qin Chen sampai wajahnya memerah. "Waner, kamu sangat bodoh," ucap Qin Chen sangat membenci Sang Guan Xier di kehidupan sebelumnya. Belakangan, ketika dia mengetahui kebenarannya, dia secara alami penuh dengan kebencian terhadap Waner yang menipunya bersama. Namun, setelah melihat adegan dan adegan sebelumnya dalam jiwa Waner, gambar masa lalu sebuah gambar muncul, dan sudut mata Qin Chen basah. Dia juga seorang wanita miskin. Waner hanya digunakan, tapi jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya tidak dia cintai. "Sao Chen, apakah itu kamu? Apakah Anda datang menemui saya?" Di kedalaman jiwa ini, Waner tiba-tiba memeluk Qin Chen dengan air mata berlinang. Dia menangis dengan penuh semangat. Tiba-tiba, air mata dari sudut matanya menari-nari di sekitar Qin Chen. Mata pintar itu memandang ke arah Qin Chen dengan penuh kasih sayang, dengan naluri untuk menyenangkannya, menunjukkan posturnya yang sempurna di depan Qin Chen, menunjukkan sisi yang paling mengharukan, erangan tertekan di tenggorokannya, bibir merah menggeliat. Memancarkan kerinduan yang tak terbatas, betapa dia ingin menghabiskan malam yang baik dengan Qin Chen. Adegan menawan semacam itu terlalu menguji pria, membuat Qin Chen langsung tenggelam dalam sepasang kenangan masa lalu ini. Tidak, Qin Chen tiba-tiba terbangun, dan ketika dia mendorong Waner pergi, ada tempat tidur dupa dengan tirai di aula. Di tempat tidur dupa, Waner sedang berbaring malas, dengan satu tangan menopang kepalanya, melihat ke sini dengan penuh harap. Melalui tirai kabur, Qin Chen melihat bahwa dia sepertinya hanya mengenakan kain kasa sutra yang setipis sayap jangkrik. "Sao Chen, aku menginginkanmu," kata Waner memandang Qin Chen dengan menyedihkan. Dengan kasih sayang seperti itu, hati Qin Chen tiba-tiba meleleh, seolah-olah ada semacam kekuatan sihir. Ini adalah dunia spiritual Waner. Kerinduan Qin Chen benar-benar meletus, menyebabkan mata Qin Chen menjadi kabur. Gumaman itu mengandung kekuatan sihir yang tak terbatas, menarik pikiran Qin Chen yang sudah pulih ke dalam lumpur lagi. Qin Chen terjun ke tirai merah muda.
Seperti yang Anda bayangkan, Wanner sedang berbaring di tempat tidur dupa dengan mengesankan. Dia montok, dengan kulit sebening kristal, putih dan tanpa cacat, dan melengkung. Dia menguraikan garis yang sempurna dan membuat darahnya berdenyut. Dia menyeringai dan perlahan bangkit, matanya dipenuhi dengan perasaan asmara, dan dia menarik Qin Chen ke tempat tidur dupa dan perlahan meletakkannya. Qin Chen tenggelam ke dalamnya, dan atas belas kasihannya. Dengan kasih sayang di matanya, Wanner perlahan melepas pakaiannya untuknya, pipinya memerah, mabuk, tampak pemalu dan rindu. Membuka baju, menghembuskan napas seperti biru, Wanner tersentak dan menggigit bibir merahnya dengan erat. Tirai kasa jatuh, dan terdengar semburan suara terengah-engah. Tidak tahu berapa lama, Qin Chen tiba-tiba terbangun, membuka matanya, dan muncul dari ingatan segel dengan keringat, terengah-engah. Dia mendongak, dia melihat bahwa tidak jauh dari sana, Wanner sudah diselimuti oleh kabut hitam yang mengepul. Dia memandang Qin Chen dengan penuh kasih sayang, matanya tenang, rileks, dan tersenyum, seolah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Tidak, ini bukan mimpi. Pikir Qin Chen bisa merasakan bahwa nafas jiwanya sudah tercemar dengan jejak aura asal sihir. Ini terkontaminasi dalam mimpi sebelumnya. Dalam kabut hitam, Wanner memandang Qin Chen sambil tersenyum, seolah ada nafas kehidupan yang mengalir di tubuh jiwa ini. Sudut matanya penuh kepuasan, dan bisa bersenang-senang dengan Qin Chen seperti keinginannya yang sudah lama disayangi dalam hidup ini. Qin Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wanner melambaikan tangannya. Meskipun ada keterikatan di matanya, itu lebih tegas. Saat berikutnya, ingatan Wanner tentang jiwa ini ditelan oleh kabut hitam yang mengepul dan dibawa ke dalam jurang yang tak berujung, lalu menghilang. Wanner, Qin Chen bergumam dan menggelegar, dan seluruh orang itu tiba-tiba terbangun. Kekuatan jiwa ini juga kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen merasakan nafas kehidupan dari tubuh Wanner. Itu adalah nafas jiwa dan tim kehidupan, benih kehidupan yang dia tinggalkan di tubuh Wanner. Benih ini secara bertahap akan tumbuh hingga suatu hari, ia akan menembus blokade gelap dan mengembalikan ingatan Wanner. Melihat Wanner tidur di sana, Qin Chen menghela nafas pelan, dan seluruh tubuhnya langsung keluar dari kekacauan. Hehe, bocah ras manusia, bagaimana caranya? Kata naga leluhur Hong Huang muncul di depan Qin Chen seketika, mengangkat kepalanya, dan terus mengintip ke dalam, matanya penasaran. Qin Chen terdiam, menendang naga leluhur prasejarah dengan satu tendangan. Naga leluhur yang dominan ini cukup kuat, jadi mengapa sikapnya seperti itu? Setelah menyelesaikan masalah Wanner, Qin Chen tiba-tiba muncul di luar piring giok keberuntungan semesta, dan pada saat yang sama, Wanner muncul bersamanya. Begitu Wanner muncul di dunia luar, dia bangun dalam sekejap, dan membanting Qin Chen dengan pukulan, meledak, kekuatan kegelapan yang mengepul melonjak, dan Wanner memanfaatkan kekuatan ini untuk terbang mundur dengan cepat, dan menyaksikan dengan waspada. Qin Chen, apa yang kamu lakukan padaku? Kata Wanner dengan wajah jelek, dia kehilangan banyak ingatan, hanya mengingat bahwa anak ini bertarung melawan dirinya sendiri sebelumnya, tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi kemudian. Namun, bocah lelaki di depannya tiba-tiba tampak tidak terlalu menyebalkan, seolah-olah dia sudah akrab. Dan saat ini Molly juga terbang keluar dari kabut hitam. Pada saat ini, aura gelap yang mengerikan melonjak dari tubuh Molly, dan seluruh tubuh memancarkan aura Dizun yang samar. Sangguan Sier, gumam Molly ketika dia melihat sangguan Wanner, ekspresinya terkejut. Bukankah sangguan Sier sudah mati? Kenapa kamu masih hidup? Salah. Molly tiba-tiba menatap Qin Chen dengan mata aneh. Bagaimana mungkin sangguan Sier tiba-tiba muncul di sini? Bukankah itu dari ruang tertentu di tubuh Qin Chen? Jinwu Changjiao. Mata Molly tiba-tiba membelalak, dan dia mengira anak ini adalah pria sejati. Tak disangka, dia masih memiliki hobi seperti itu, dan itu menyebalkan. Sangguan Sier apa?
keluar. Ketika Sangguan Waner mendengar nama ini, dia secara naluriah merasa jijik. Dia dengan kasar menembak Molly. Kekuatan gelap yang mengepul menghantamnya. Molly buru-buru melawan, dengan keras, dia mendengus dan terbang mundur dengan cepat. Pergi jauh, saling memandang dengan tak percaya. Kekuatan kegelapan. Tidak, ini bukan lagi kekuatan kegelapan, tapi Sangguan Sier di depannya adalah anggota klan kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Molly memandang Qin Chen dengan tajam, pasti ada rahasia di dalamnya. Pada saat ini, tiba-tiba, seluruh dunia bergetar. Sangguan Waner menatap Qin Chen dan Molly, dia bisa merasakan kehebatan mereka berdua. Begitu dia mengangkat tangannya, kabut gelap yang tersisa tiba-tiba berubah menjadi naga panjang. Dan dia menghilang dengan cepat. Qin Chen, siapa orang ini? Kenapa dia persis sama dengan Sangguan Sier? Kata Molly menatap Qin Chen. Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Kata Qin Chen memutihkan matanya, lalu melayang di atas sungai Chaos. Dalam sekejap, aura kekacauan yang mengepul merasuki tubuhnya, dan saat berikutnya, sungai yang kacau di bawah berubah menjadi lautan luas dan dengan cepat memasuki tubuh Qin Chen. Qin Chen menyerap kekuatan Chaos River ini. Bigiok yang kacau ini telah mengalir keluar selama ratusan juta tahun dan mengandung aura kacau yang mengerikan. Qin Chen membutuhkan banyak aura asal yang kacau untuk berevolusi menjadi dunia yang kacau, dan dia secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah kekuatan sungai Chaos ini memasuki tubuh Qin Chen, kebanyakan dari mereka memasuki dunia Chaos. Tetapi masih ada jejak asal-usul kekacauan yang menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, membuat tubuhnya perlahan mengeras dan menumpuk. Qin Chen sedang bersiap untuk menerobos ranah di Zun. Meskipun dia telah benar-benar menembus ranah bangsawan di perbendaharaan Dewa Vientin ini, dia telah memperoleh begitu banyak petualangan dan dia telah mencapai puncak bangsawan, dan dia hanya selangkah lagi dari ranah bangsawan. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia secara alami akan memanfaatkannya dan terus mengumpulkannya. Tapi jika terobosan dilakukan di sini, bahkan jika berhasil, akan ada bahaya tersembunyi yang sangat besar yang tidak dapat diintegrasikan dengan alam semesta dan surga. Dan ketika Qin Chen dengan panik menyerap sungai Chaos, di atas bintang-bintang gelap, banyak orang kuat dari 10.000 ras turun. Hilangnya Chaos Jadebi dan Chaos Jade Island membuat kekuatan kekacauan yang dimuntahkan oleh bintang-bintang gelap melemah dengan cepat. Yuan Hun Earthjun dan yang lainnya, yang datang ke bintang gelap lebih dulu, mencari bintang gelap untuk waktu yang lama dan menemukan banyak warisan kuno yang menakutkan. Bintang gelap ini seperti tanah harta karun, memungkinkan mereka untuk melihat alam yang lebih tinggi, dengan transformasi luar biasa, samar-samar menyentuh ambang Tianzun, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setelah lama mencari, Yuan Hun di Zun dan yang lainnya akhirnya menemukan pintu masuk ruang angkasa di dalam bintang gelap, dan mereka memasuki ruang dalam bintang gelap satu demi satu, melihat sungai yang kacau mengalir di ruang ini. Semuanya sangat gembira. Begitu banyak sumber kekacauan yang mengerikan. Dalam kegembiraan mereka, orang-orang ini dengan panik menyerap asal-usul yang kacau di bawah, dan mereka dapat menyerapnya. Tetapi mereka terkejut karena merasa bahwa asal-usul yang kacau terus menurun, seolah-olah menyatu ke arah tertentu. Yuan Hun di Zun dan yang lainnya bergegas menuju tempat asal mula kekacauan bertemu. Tetapi ketika mereka tiba di sini, mereka terkejut dan tercengang. Ternyata Qin Chen dengan panik melahap sumber kekacauan. Itu anak laki-laki dari klan naga sejati. Kata Wan Yu di Zun dan yang lainnya langsung marah. Cahaya bintang yang menakutkan lahir dari kehampaan, membelah kehampaan, cemerlang, dan dengan dampak mengerikan menghancurkan galaksi. Cahaya itu turun ke kepala Qin Chen dan mulai menghancurkan tubuh Qin Chen. Sungguh serangan yang mengerikan, serangan mendadak dan diam-diam. Siapa? Gumam Qin Chen terbangun dengan ganas, matanya meledak dengan pelangi ilahi,
Energi naga asli di tubuhnya melonjak, dan angin tinju yang mengerikan, yang langsung berubah menjadi naga asli yang kacau, meraung ke langit. Hantu naga asli dan cahaya bintang-bintang segera bertabrakan satu sama lain, memancarkan cahaya yang megah. Kekuatan Dewa Bintang, Wanyu Dizun, kata Qin Chen mengetahuinya dengan cepat. Cahaya bintang-bintang ini adalah kekuatan magis Istana Dewa Bintang, dan itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Di masa lalu, Qin Chen tak terkalahkan di hadapan Wanyu Dizun, dan puncak bumi Zun lainnya. Meskipun dia belum menembus ranah bumi Zun, dia sudah menyentuh ambang batas hanya selangkah lagi, dan dengan kekuatan yang mulia, itu cukup untuk melawan bumi Zun puncak. Wanyu Dizun, aku tahu itu kamu. Anda telah berulang kali menargetkan dewa ini sejak Anda memasuki Vientin God Tracer ini. Sekarang Anda masih ingin menyelinap menyerang dewa ini. Keluar dariku, kata Qin Chen tiba-tiba meninju, meluncurkan naga asli. Ki meledak, dan sebuah ruang meledak, dan sesosok muncul di dalamnya, itu adalah Wanyu Dizun. Saat ini, Wanyu Dizun sedikit lebih menakutkan daripada saat dia berada di luar bintang gelap. Tampaknya dia telah menerima beberapa transformasi dan manfaat, dan dia memiliki temperamen yang agak menyentuh ambang Tianzun. Bocah dari klan naga sejati, hari ini adalah tanggal kematianmu. Anda mengambil 10.000 jam bintang dari Istana Bintang Dewa saya dan membunuh murid-murid Istana Bintang Dewa saya. Tapi Anda tidak pernah membayangkan bahwa kami mendapat banyak manfaat di bintang gelap ini. Saya bahkan menyentuh ambang Tianzun. Hari ini, saya akan mengambil kembali jam Wansing Istana Bintang Dewa saya dan menghancurkan Anda berkeping-keping. Kata Wanyu Dizun. Menyentuh ambang Tianzun. Gumam Qin Chen tersenyum dingin, bahkan jam Wansing bisa hilang di tanganmu, jadi kamu juga ingin membunuhku. Kata Qin Chen, Long Chen, aku akui kamu kuat, meski Wanyu Dizun tidak bisa membunuhmu. Bagaimana dengan saya? Kata seorang lelaki jangkung berjalan keluar, dan lelaki itu adalah Jiu Yue Dizun. Qin Chen tersenyum dingin. Jelas orang ini juga memiliki transformasi yang luar biasa dan memperoleh banyak manfaat. Kalian para jenderal yang kalah juga sombong di depanku. Kata Qin Chen mencibir. Dan bagaimana denganku? Kata cacing Earth Zun dan Giant Eye Earth Zun keluar. Mereka melanjutkan, bocah naga sejati, kamu bertindak seperti pelanggar hukum di sini. Kami hanya bisa memusnahkanmu. Qin Chen menatap mereka dengan dingin, matanya bersinar dengan jijik, dan dia mengeluarkan dua kata, dasar semut, berani berteriak di depanku, tidak masalah, aku baru saja memberimu pelajaran sebelumnya, karena kamu ingin mati. Maka dewa ini akan bermain denganmu. Kamu begitu percaya diri, bagaimana dengan klan iblisku? Kata Yuan Hun Dizun. Di belakang Yuan Hun Dizun, ada juga beberapa master iblis lainnya di puncak Dizun. Selain itu, ada juga beberapa master dari 10.000 ras lainnya, semuanya muncul bersamaan. Melihat begitu banyak orang bijak di puncak bumi yang mengelilinginya, ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi serius. Ada satu atau dua sekte bumi puncak saja, Qin Chen tidak takut, tetapi ada begitu banyak orang bijak bumi suci, terutama di antara mereka, ada sekte bumi Yuansun dan sebagainya. Dekat dengan ranah Tianzun, secara alami mengubah warna Qin Chen. Terutama, orang seperti Yuan Hun Dizun harus memiliki harta Yuan Mozu di tubuhnya, pasti seperti Wan Xing Bell dan itu bukan hal kecil. Jika kelompok orang ini bersatu maka akan sangat berbahaya. Di kejauhan, masih ada beberapa klan 10.000 yang lebih lemah. Yang mulia, haruskah kita juga mengambil tindakan? Di kejauhan, Pangeran Golden Crow juga datang ke sini, di sampingnya, Master dari klan Golden Crow, diam-diam mengatakan bahwa mereka tahu manfaat yang diperoleh Qin Chen di dunia api. Membunuh Qin Chen, mereka juga mendapat keuntungan besar. Tutup mulutmu, kata Pangeran Gagak Emas berteriak, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Orang ini hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Kamu
Klan Golden Crow adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata tuan suku Jinwu di samping tiba-tiba tampak malu. Hahaha, Pangeran Gagak Emas, sekarang aku tahu kenapa kamu bisa menjadi pangeran penerus klan Gagak Emas. Penglihatanmu memang jauh lebih baik daripada beberapa barang rongsokan di klanmu. Di sampingnya, Raja Iblis kecil juga tertawa, dan penguasa pegunungan 10.000 iblis di sampingnya juga mengikutinya tanpa tindakan apapun. Sayangnya, aku terlalu lemah untuk membantu pihak lain, kata Raja Iblis kecil menggelengkan kepalanya. Meskipun Raja Iblis kecil dan Pangeran Gagak Emas tidak dapat membantu pengaruh, dengan status mausolem kekaisaran dan pegunungan 10.000 iblis, keduanya telah mempengaruhi banyak orang dari ras iblis dan tidak menyerang Qin Chen. Di hadapan begitu banyak master, Qin Chen tidak hanya tidak mundur, tetapi di matanya, pelangi yang mengejutkan meledak. Ada niat membunuh pahit yang tak ada habisnya. Qin Chen sangat tidak puas dengan Yuan Mozu karena urusan Sangguan Waner. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Yang Mulia Bumi Yuan Sun harus menemukan pintu untuk mati sendiri, dan niat membunuh Qin Chen tidak dapat ditekan. Kebetulan jika Lord of Abyss Demon ingin memulihkan basis kultivasi sebelumnya, dia juga perlu menyerap sejumlah besar kekuatan ras iblis. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Wanyu Dizun, Jiu Yue Dizun, Yuan Hun Dizun, Anda berasal dari ras yang bermusuhan, dan Anda benar-benar menargetkan klan naga sejati saya sebagai ras netral. Anda datang untuk mengepung saya, apakah Anda merasa tidak tahu malu? Kata Qin Chen tertawa keras. Bocah naga sungguhan, kamu memprovokasi kemarahan, tidak peduli 10.000 orangku di dunia luar, tetapi di Vientin God Tracer ini, mereka semua mencari harapan terobosan. Anda menghancurkan peluang saya hanya mencari keuntungan, tanpa rasa malu dan moralitas. Di alam semesta yang sembrono ini, saya berjuang untuk garis pertama terobosan. Yuan Hun Dizun berkata sambil mencibir, saya akan melepaskan kehormatan dan aib. Itu juga berarti kamu sudah mati, serahkan harta di tubuhmu, dan beritahu rahasia bahwa kamu dapat menyerap asal-muasal kekacauan ini, aku bisa menyelamatkan seluruh tubuhmu nanti. Kata Yuan Hun Dizun, kalau mau tahu, ambil saja sendiri. Jawab Qin Chen mencibir, jangan bicara omong kosong, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Ucap Wan Yu Dizun, setelah membunuhnya, dia akan ditaklukkan. Yuan Hun Dizun, kamu datang untuk menekan orang ini, aku akan menunggu untuk mengambil tindakan. Jiu Yue Dizun dengan gemuruh berkata, kamu bisa mendapatkan sepertiga dari manfaat putra ini. Ini alami. Yuan Hun Dizun mencibir, mengangguk, dan memberikan bantuan besar. Tiba-tiba langit runtuh, dikelilingi oleh cahaya ajaib, dan semua orang tampak berdiri di atas lautan ajaib yang luas dan menyeberangi sisi lain. Cahaya ajaib menyelimuti, mengubah dunia yang kacau ini menjadi samudera kiamat para iblis. Laut ajaib tenggelam, kata semua orang terkejut, ini adalah metode teratas dari ras iblis abisal. Semuanya, kamu bisa melakukannya sekarang. Saya telah menampilkan laut iblis tenggelam, menyegel sekeliling, dan menahan orang ini. Dia tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa dibunuh oleh tim kita. Kata Yuan Hun Dizun meraih tangannya dan membawanya ke belakang, bocah dari klan naga sejati, sebelum kamu mati, apalagi yang harus kamu katakan? Qin Chen menjawab, hanya klan iblis abis kecil juga mau menjebakku. Itu lelucon. Kata Qin Chen mengeluarkan Wan Xing Zong, dan di tangan kanannya ada drum Haotian, jubah di tubuhnya tidak berangin dan otomatis, seperti bendera, membungkus tubuhnya, berdiri di sungai kuno yang kacau, tidak peduli tahun berapa, itu tidak akan pernah berubah. Di hadapan begitu banyak tuan, dia tidak takut berdiri dengan kekuatan keabadian tertinggi. Lakukan. Saat ini, Jiu Yue Dizun melihat penampilan Qin Chen, dan langsung mendengus, jangan memberinya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Di tengah raungan liar, seluruh tubuh dewa tingkat atas Gunung Dewa Dayu ini bergetar,
dan embusan batu yang mengepul melonjak dari tubuhnya. Nafas batu tak terbatas langsung berubah menjadi pisau batu. Pisau batu ini mengeluarkan batu yang menggelinding. Cahaya mata dewa, Jumu Dizun juga menembak. Di pupil matanya, ada ledakan langsung dari pelangi ilahi yang bergulir. Dewa bintang akan datang. Wanyu Dizun melangkah maju, cahaya bintang yang bergulir di tubuhnya bersinar. Tubuhnya langsung menjadi lebih besar, seolah-olah dewa dan iblis yang sama keluar dari kehampaan. Di sisi lain, hantu dan serangga bumi Zun menjelma menjadi hantu jelek, diselimuti baju besi yang menakutkan. Racun yang mengerikan meresap ke dalam tubuh hantu dan serangga, yang dapat merusak dunia. Selain itu, beberapa penguasa klan iblis datang dari segala arah, menyegel kekosongan, dan gas iblis yang mengepul berubah menjadi lautan luas untuk menyelimuti Qin Chen. Adegan ini membuat semua orang berubah warna. Seberapa mengerikan kombinasi dari begitu banyak puncak di Zun. Tapi Qin Chen masih berdiri diam, dan mendengus dingin. Di tubuhnya, kekuatan jiwa naga yang menakutkan mengalir keluar, langsung mendesak lonceng Wansing dan gendang Haotian. Gendang Haotian bergetar, langit dan bumi membatu, dan raungan yang memekakkan telinga bergema, seperti ada ledakan besar, dan masuk jam 10.000 bintang. Ada juga bintang mengerikan yang bersinar. Bintang-bintang yang berputar dikombinasikan dengan kekuatan menakutkan dari drum Haotian, menyatu bersama, membunyikan lonceng kematian hari kiamat, dan pukulan Qin Chen benar-benar mengambil pisau batu dan bintang-bintang Jiu Yue dan banyak serangan lainnya terguncang. Wanyu Dizun mundur lagi dan lagi, wajahnya luar biasa, dan hantu Dewa Bintang bergetar hebat. Jejak retakan muncul di pisau batu Jiu Yue Dizun, matanya tajam dan membunuh, sementara Dizun bermata raksasa terbang terbalik, dan rasa sakit yang menyengat datang dari mata besar itu, dan Dewa Hantu dan Serangga berteriak. Keempatnya bekerja sama untuk menyerang, dan mereka semua dipukul mundur oleh Qin Chen. Hantu dan Serangga Earth Zun terkejut hingga muntah darah. Aura mengerikan keluar, dan banyak veteran bumi di sekitarnya tidak bisa mendekati Qin Chen. Tapi Qin Chen masih tidak bergerak. Itu semua sampah. Jika Anda ingin membunuh saya, itu lebih baik untuk kehidupan selanjutnya. Namun, dewa ingin menerobos, dan itu hanya kekurangan sumber daya dan kekuatan. Aturan dan asal-usul Anda hanya dapat saya analisis dan menjadi makanan bagi persepsi terobosan saya.